Yahya. Muhammad Yahya. Sampingnya? Heru. Sampingnya? Agung. Selanjutnya Akbar Tanjung ya. Ahmad Darmanto. Oke, kita periksa identitasnya ya. Bapak Muhammad Yahya ya. Iya Pak. Bapak lahirnya Kota Cirebon. Iya, 5 April 92 ya. Iya Pak. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Perjuangan Karya Bakti. Iya. RT 001 RW 10 ya. RT 02 RW 10 Pak. Sorry, RT 02 RW 10. 10. Karya Mulia, Kecamatan Sambi. Agamanya apa Pak? Islam. Islam ya. Bapak pekerjaan Bapak Swasta. di KTP Bapak buruh harian lepas. Iya Pak. Ya. Ini maaf ya. Iya. Ya saudara yang bikin kan, mana saudara yang lupa ya. Heru Aditya. Mau ditulis pekerjaannya apa? Heru Aditya ya. Iya, Pak. Bapak ya. Bapak lahirnya di Kota Cirebon. Iya. 22 Oktober 95. Iya. Dan kami laki-laki, alamatnya Karya Bakti, RT 002 RW 10, Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Satu rumah. Satu rumah dengan Pak Yahya. Enggak, satu RW, satu RT. RW. Karena alamatnya sama. Sama. Ya. Bapak agamanya apa? Islam. Islam ya. Pekerjaan Bapak karyawan swasta. Iya. Ya. Yang nanya juga. Oh iya Pak. Ya. Agung Sugara. Iya Pak. Tempat tanggal lahir Kota Cirebon 5 Agustus 87. Iya. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Perjuangan RT 002 RW 10. Iya. Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Agamanya apa? Islam Pak. Pekerjaan saudara buruh harian lepas. Iya. Betul ya? Akbar Tanjung, Iya Pak. saya di Kota Cirebon 21 Mei 96. Betul Pak. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Karya Bakti nomor 31 RT 003 RW 10. Betul Pak. Karya Mulia, Kecepatan Kesambi. Iya. Agamanya apa? Islam Pak. Pekerjaannya pelajar atau mahasiswa Iya. pada saat itu. Pada saat itu Pak. Sekarang Buruh harian lepas Pak. Pak Darmanto. Iya betul Pak. Tempat tanggal lahir Cirebon 23 September 83. Betul Pak. Bapak paling senior ya. Iya Para Pak. mereka. Saya nggak bilang tua loh. Belum Pak. Masih. Bapak lahirnya kami mulai. Jenis kami laki-laki ya. Betul Pak. Alamatnya Jalan Perjuangan RT 002 RW 10. Betul Pak. Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Betul. Agamanya apa? Islam Pak. Islam ya. Bapak pekerjaannya karyawan swasta. Di KTP seperti itu Pak. Ya, pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang Pengangguran Pak. baik. Belum dapat kerja. Belum. Mudah-mudahan secepatnya. Amin. Baik. Bapak kenal dengan namanya Hadi, Eko, Jaya, dan Suprianto? Mengenal, Bapak Pak. berlima? Mengenal? Ada hubungan keluarga? Lima-limanya nggak ada hubungan keluarga. Hubungan pekerjaan? Dengan yang saya sebutkan tadi ada enggak? Dengan Hadi, Eko, Jaya, Suprianto? Masih ada family Pak. Supri. Supri, Iya. family seperti apa? Oh, udah mikir udah jauh. Dari ini Pak, kakek nenek saudara. Udah jauh ya, kalau udah mikir ya udah jauh lah ya. Udah naut-nautkan kayak gitu ya. Yang lain nggak ada ya? Bukan pekerjaan nggak ada ya? Ada Pak, kerja bareng. Waktu dulu kerja bareng sama Eko. Sama siapa? Eko. Tuh, kerja bareng aja. Iya betul. Kita ambil sumpah ya. Baik. Semuanya beragama Islam. Bapak berlima bersedia untuk kami ambil sumpahnya. Silakan berdiri. Menurut kami sumpahnya akan menurut agama Islam ya. Diikuti lafal sumpahnya ya, saudara berlima yang bersumpah.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan yang benar. Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Kembalikan identitasnya. Takut kami lupa nanti. Ya. Baik, silakan kepada tim dari kuasa para pemohon untuk mengajukan pertanyaan terlebih dulu. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bertanya kepada saksi, mohon izinkan kami untuk sedikit menata tempat duduk mereka sesuai dengan urutannya. Yang pertama Heru, yang kedua Darmanto. Sesuai dengan apa nih Pak? Sesuai di dalam berkas? Rentang waktu. Di dalam berkas? Ya, jadi dengan list kami. Ya, berkas. Kemudian Muhammad Yahya, Agung Sugara, dan Akbar Tanjung. Ya. Heru Aditya. Iya Pak. Ya. Kemudian Darmanto. Kemudian Muhammad Yahya, Agung Sugara, Iya Pak. Akbar Tanjung. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang para saksi. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih Anda sudah bersedia menjadi pahlawan kebenaran untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Pertama-tama kepada Heru Aditya. Iya Pak. Saksi Heru, coba Anda ceritakan apa yang Anda lakukan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang bersinggungan dengan para terpidana. Silakan. Oke, terima kasih. Pada tanggal 27 Agustus, tepatnya seingat saya sekitar pukul 8.30 saya bersama Ahmad Saifuddin dan Eko Ramadhani nongkrong di depan bengkel depan rumah saya. Kita ngobrol-ngobrol di situ, ngopi bareng. Setelah itu sekitar jam 21 kurang lebih jam 21 kita berpindah lokasi, yaitu Ahmad Saifuddin dan Eko Ramadhani berpindah ke warung Bu Nining, sedangkan saya pergi menemui teman saya di kota karena ada janji. Terus? Nah, setelah itu saya di kota ngobrol, berbincang sama teman saya. Lalu saya pulang, seingat saya sekitar pukul 21.30-an lebih lah. Saya itu pulang, tapi saya tidak langsung pulang ke rumah. Melainkan saya mampir ke tempat tongkrongan golongan Eko Ramadhani, anak-anak yang lainnya. Mereka sedang berada di sekitaran rumah Bu Nining dan neneknya Hadi. Di situ saya nggak lama ngobrol sama mereka sebentar sambil ngabisin rokok 1 batang, lalu saya pulang. Begitu saja Pak yang saya tahu. Oke. Jadi tadi Anda katakan kira-kira 21.30 Iya, pulang Pak. dari rumah teman. Teman ya Pak. Siapa namanya? Dari Eko Baong dari kota Bangkong atau Bahong? Baong. Bakong. Iya. Oke. Itu kembali ke kampung halaman saya di tempat ini. Tempat Arya Bakti Saladara. Oke. Mampir ke warung Bu Nining, ya sekitaran warung Bu Nining sama rumahnya neneknya Hadi Saputra. Pukul 21.30-an itu. Pukul 21.30-an Pak. Siapa yang saudara saksi lihat waktu pukul 21.30 ada di antara rumah Bu Nining dan neneknya Hadi?
Pas saya ke situ, saya bertemu dengan pertama Jaya, ada Jaya, saya bertemu dengan Jaya dulu, terus sama Eko Ramadhani, ada Hadi Saputra, sama Supriyanto, terus ada Kavi, ada Ahmad Saifuddin, ada Okta, Teguh, ada Pram, ada Eka. Ya, mereka ada di situ Pak, sedang nongkrong, ngobrol-ngobrol. Oke, yang Anda tadi sebutkan Hadi Saputra apa? Apakah orangnya ada di ruangan ini? Ada Pak, Ada? ada Pak, Ada ya? Mereka berlima ada ya? ada Pak, Ada ya? ada. Oke, terima kasih. Kemudian Anda pulang ke rumah sekitar? Pulang ke rumah ya sekitar jam 21, seingat saya sekitar 21 lebih, mau jam 10-an saya pulang ke rumah. Berapa menit kira-kira Anda tadi kan bertemu dengan mereka di warung Bu Nining atau karena Bu Nining sama Hadi katanya rumahnya dekat. Berdekatan Pak. Nah, berapa lama Anda berkumpul bersama dengan mereka ini? Saya di situ sekitar setengah jam Pak, cuman menghabiskan rokok 1 batang. Anda ikut minum? Tidak Pak. Tidak ikut minum. Tidak. Memang Anda bukan peminum ya? Iya Pak. Tapi air putih tetap. Tetap minum Pak. Oke. Oke, terima kasih saudara saksi. Jadi Anda mengatakan bahwa pada pukul 21.30 bahwa kelima orang terpidana ini ada bersama dengan Anda di warung Bu Nining. Iya Pak. Bukan di mana-mana. Bukan Pak. Oke, terima kasih. Kepada saudara saksi Darmanto. Iya Pak. Apakah saudara dapat menceritakan peristiwa pada tanggal 27 Agustus 2016 pada Sabtu malam yang saudara jalankan pada saat itu yang berkaitan dengan para terpidana ini? Silakan. Yes ya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Pada saat itu sebelum saya keluar rumah, biasanya saya dibangun istri, kebetulan tidur dulu ya Pak ya. Terus karena ada rencana mau ganti rolling di rumah sakit, rolling adik saya saat itu keluar rumah sekitar jam 9-an. Kebetulan rumah saya dengan anak-anak nongkrong itu di halaman rumah Ibu Nining. Sekitar rumah saya 2 rumah dari rumah saya itu Pak. Saya keluar sekitar 9 lebih ya Pak, 9-an arah rumah sakit. Saya bawa motor, kebetulan melihat anak-anak ada di rumah Ibu Nining. Dan pada saat itu ada yang menyapa saya Pak. Pengen mendiang gitu. Kalau bahasa Indonesianya mau kemana Kak gitu. Dan saat itu yang menyapa, ingat kalau enggak itu tuh Eko Pak yang nyapa, dan ada Hadi juga di situ. Kalau yang kan ada yang berdiri, ada yang duduk ya Pak, ada yang senderan di tembok Pak. Saya lihat seperti itu. Terus saya jalan ke arah rumah sakit. Itu yang saya ketahui Pak. Oke, itu tadi Anda katakan jadwal rolling. Itu apa Anda rolling itu atau gimana maksudnya? Jaga pengganti adik Pak. Kenapa? Kemana? Izin yang mulia. Oke, jadi pada tanggal 27 Agustus malam itu Anda bermaksud bertukar dengan adik Anda untuk menjaga ibu Anda yang dirawat di rumah sakit. Betul Pak. Di rumah sakit mana itu? Rumah sakit Gunung Jati Pak. Ada buktinya kalau ibu Anda itu dirawat di rumah sakit? Ada Pak. Ada? Ada, saya bawa. Ada di bawah? Iya. Boleh kita konfirmasi?
Nanti kita akan jadikan bukti. Kakaknya. Coba. Jadi yang mulia, bahwa ibu daripada saksi Darmanto ini yang bernama Rakina binti Dul Kasim, ya binti Dul Kasim, ya Dul Kasim, itu dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati dari mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016. Sampai 31 Agustus 2016. Ya. Dan saudara saksi ini adalah anaknya yang pada tanggal 27 Agustus 2016 berjaga dari mulai malam hari. Karena aktivitasnya hari Sabtunya masih kerja, Pak. Ya. Nanti kita jadikan. Terima kasih yang mulia. Oke. Jadi saudara saksi pada pukul 21 Lebih jam 9 malam lebih, saudara saksi yakin melihat ada Eko Ramadhani sama tadi siapa? Hadi Saputra. Hadi Saputra. Jaya juga ada. Jaya ada. Iya. Dan yang menyapa Eko Ramadhani Eko, itu iya. yang menyapa Anda Eko Ramadhani. Iya. Apakah orangnya ada di sini? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Iya, itu, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Oke, terima kasih saksi Darmanto. Saudara saksi Muhammad Yahya. Iya Pak. Oke, saudara saksi Muhammad Yahya, apakah saudara bisa menceritakan Bisa Pak. apa yang saudara alami atau kegiatan Anda pada tanggal 27 Agustus 2016 yang berkaitan dengan para terpidana? Silakan. Ya, pas malam itu sekitaran jam 9.30-an saya keluar mau menuju Malam itu di tanggal berapa? Malam Tanggalnya? 27 tahun 2016. 27 Agustus. Oh iya ya, 27 Agustus. 27 apa 27 28? Pak. 2016. Iya Pak. Sekitaran jam 21.30-an sih. Ya, saya keluar mau ke warung Madura, terus waktu itu ngelihat saudara galangannya si Hadi, Eko, Jaya, Kavi itu lagi ngumpul di sekitaran warungnya Bu Nining, dan saya juga bertegur sapa sama si Kavi nanya mau kemana, mau beli mie di Madura gitu, di warung Madura. Mereka lagi pada ngumpul di situ. Terus itu saya pulang agak maleman juga, kebetulan rumah saya kan di depannya rumahnya Pak Pasren. Ya, kalau malam minggu kan mereka ngumpul di situ, ya kedengeran suara mereka bercanda gitu tuh Pak. Sudah sih Pak. Oke, jadi kira-kira jam 21 sampai 30 sampai jam 22 ya, saya pertegas lagi cerita Anda, keterangan Anda, bahwa Anda bermaksud ke warung Madura yang di Mandua. depan Mandua. Apakah memang kalau ke warung Madura di depan Mandua itu, dari rumah Anda itu harus melewati warung Bu Nining? Iya, Itu lewat yang itu, Bu. atau bisa dari jalan lain? Bisa dari jalan lain tapi saya lewat belakang sih Pak. Paling dekat yang mana? Lewat belakang? Iya sih Pak. Itu yang memang Iya. Anda naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki Pak. Jalan kaki. Iya, Pak. Oke. Di sana di warung Bu Nining Anda melihat Hadi, Eko, Jaya, Kavi. Iya Pak. Kavi ini maksudnya Kavi siapa? Anaknya Pak Pasren. Ada jam 21.30 sampai jam 22
anaknya Pak Pak Pasren. Pasren namanya Kapi masih di rumah Bu Nining. Iya, masih ngumpul di situ, Pak. Katanya itu jam 21 sudah pulang loh Pak. Bapak yakin ini keterangan Bapak? Yakin, Pak? Yakin? Yakin, Pak. Yakin ya? Yakin, Pak. Karena keterangannya jam 21 Kapi itu sudah pulang. Masih ada di situ, Pak? Masih ya? Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian pada saat Anda pulang dari warung Madura, masih melihat mereka nggak? Masih, Pak. Masih? Masih ada. Masih ada mereka? Masih Kira-kira berapa lama Anda dari warung Bu Nining ke warung Madura? 10 menit Kembali lagi? kayaknya sih, Pak. Kembali lagi? Iya. Masih Berarti ada. masih di sana? Masih, Pak. Oke, kemudian Anda pulang. Iya. Terus di dalam keterangannya Anda mengatakan bahwa pada pukul 11 malam Anda masih mendengar mereka bercanda. Iya, tapi tempatnya sudah pindah ke rumahnya kontrakannya Pak Pasren. Jadi jam 23 mereka sudah ada di Kontrakannya Pak Pasren. katanya tidak ada loh yang nginap di sana, Pak. Ada loh, Pak. Pasti itu ada di situ, Pak. Saya dengar kok, Pak. Bapak jangan bohong. Enggak lah, Udah Pak. disumpah loh. Ya, saya udah disumpah, Pak. Jadi yakin pada pukul 23 bahwa mereka berkumpul di rumah Pak kontrakan Pak Pasren. Iya, Pak. Berapa jauh jarak rumah Anda dengan rumah kontrakan Pak Pasren? Rumah saya tuh, ini rumah Pak Pasren, dan ini rumah saya, depan belakang, Pak. Oh, depan belakang. Iya, Pak. Jadi Anda dengan jelas mendengar kalau ada orang yang berkumpul. Iya, Pak. Kira-kira Anda dengan para terpidana ini sudah berapa lama kenal? Dari kecil, Pak. Dari kecil. Iya, Pak. Kalau misalnya seorang Hadi, tidak Anda lihat mukanya dia bersuara, Anda kenal suara Hadi? Kalau Hadi kurang terlalu. Yang siapa yang paling Anda kenal suaranya? Paling Eko sih, Pak. Eko. Malam itu Anda mendengar suara Eko walaupun tidak lihat wajahnya? Iya, Yakin bisa? yakin. Oke, terima kasih saudara saksi. Izin yang mulia kami lanjutkan ke Agung Sugara. Oke, saudara saksi Agung Sugara, apakah Anda mempunyai kesaksian atau keterangan atau kebenaran mengenai apa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 malam minggu berkaitan dengan para terpidana ini? Silakan. Ya. Ada, Pak. Saya ingat saya itu pas lagi malam itu tuh malam minggu itu rutinitas ngantar jualan orang tua. Nah itu sekitaran jam 10, nah jam 11-nya itu udah berangkat. Itu ngunjal-unjal dagangan. Jam 10 Ya, malam atau pagi? malam. Ya. Jam 10 malam. Nah, si Eko sama si Hadi tuh bantuin ngangkutin dagangan ke motor buat diunjal ke pasar. Terus? Ya itu seingat saya, Pak. Jadi pada saya tegaskan, ya koreksi kalau saya salah, pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 jam 11 malam. Ya, Betul? Jam 11 malam ya betul, Pak. bahwa Eko sama Hadi bantuin saksi naikin sayuran ke motor. Iya. Iya betul itu, Pak. Oke, yang saya tanyakan, apakah Eko sama Hadi yang saksi maksudkan itu ada di ruangan ini? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Anda bisa tunjukkan yang mana? Itu Eko Hadi. Betul nggak? Eko sama Hadi, betul ya? Betul nggak itu orangnya? Iya betul, Pak. Betul ya? Betul. Ya, tidak berubah dari dulu kan? Tidak, oke. Nah, mereka, kenapa Anda yakin itu jam 11 malam? Ya karena itu udah rutinitas orang tua saya kalau mau jualan tuh jam 10 unjal-unjal dulu. Nah, baru nanti jam 11 itu berangkat. Yakin? Yakin itu, Pak. Jadi bahwa Eko dan Hadi ini pada antara jam 10 jam 11 Ah, membantu Anda untuk memuat sayuran ke motor. Iya. Untuk siapa yang bawa Pak ke pasar? saya, Pak. Sendiri. Ah, Ya, membawa sayuran ke pasar. ke pasar. Iya. Jadi Anda yakin bahwa mereka saat itu tidak di depan SMP 11? Ada di sebelah kontrakan Pak Pasren, Pak. Di situ. Bukan di depan gang? Bukan.
Bukan. Katanya mereka ini di depan gang lagi lemparin orang. Bukan, Pak. Itu kontrakannya pas pinggir rumahnya saya, rumah orang tua saya. Di situ. Yakin Anda ya? Yakin, Jadi Pak. bahwa pada jam 10 malam sampai jam 11 mereka masih melakukan perbuatan baik. Iya. Membantu saudara untuk dagang. Iya, Pak. Ya, itu yang paling banyak ngangkatnya Eko atau Hadi? Ingat nggak? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi posisi rumah Agung ini dengan Pak Pasren, Samping-sampingan. oh samping-sampingan. Iya. Jadi kan Pak Pasren terus kontrakannya ini sebelah mana kamu? Ya ini saya sebelah sini, sebelah belakang Madura. Madura yang di itu tuh, Pak. Oh yang di sekarang ini ya? Heeh. Oke, Bukan yang Madura di Mandua, bukan. bukan. Heeh. Ya, terlalu banyak Madura di situ ya. Iya. Ya, terima kasih saudara saksi. Saya lanjutkan ke saudara saksi Akbar Tanjung. Saudara saksi Akbar Tanjung, Iya, Pak. apakah Anda mengetahui sesuatu Iya, Pak. peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 Iya, Pak. Sabtu malam Minggu? Silakan, saudara. Dari tanggal 27 Agustus 2016, kebetulan saya pas pulang kerja, Pak. Pulang kerja, kebetulan kerja bareng Wulan, Pak. Adiknya di Saputra. Habis pulang, nganterin Wulan pulang, terus saya lanjut pulang, Pak. Lewat rumah Pak Pasren. Habis itu ngelihat ada anak-anak pada di situ, Pak. Yang pada tidur. Saya berhenti sebentar, bilang ke Suprianto, Pak, suruh beresin HP, Pak. Habis itu saya lanjut pulang ke rumah, Pak. Itu saja? Iya, Pak. Oke. Jadi pada jam 24, Ya, ya, Anda kerjanya di mana? di Ciperna, Pak. Di apa itu? Di rumah makan bis Garuda Mas. Oh, karena Namanya- Anda pulang tengah malam dengan wanita, saya bingung. Kerja apa? Di rumah? Di rumah makan, Pak. Memang jam segitu rata-rata pulangnya? Iya, Pak. Selalu? Iya. Oke. Memang Wulan ini teman Anda, teman baik? Iya, iya, Tidak ada hubungan? Tidak ada, Pak. Tidak ada hubungan ya? Iya. Oke. Wulan ini adalah adiknya Hadi Saputra, Pak. Hadi Saputra. Anda antarkan, kemudian Anda pulangnya Pulang. melewati. Rumah Pak Pasren, Pak. Kenapa Anda harus lewat dari situ? Kan bisa tidak dari situ. Lebih cepat dari situ, Pak. Lebih cepat dari situ, Iya. dari depan rumah Pak Pasren. Iya. Memang harus dari situ. Iya. Ya, bukan Biasa lewat apakah dari situ. Anda sengaja mau cari orang? Enggak, Pak. Emang kebiasaan lewat dari situ, Pak, lebih cepat, Pak. Oke, kemudian di kontrakannya Pak Pasren, Iya. Anda melihat ada anak-anak berkumpul. Iya, Pak. Emang pintunya kebuka? Pak buka, Pak. Emang kebuka pintunya ya? Iya, Pak. Nah, Anda ketemu dengan tadi siapa? Suprianto, Pak. Suprianto. Iya. Supriantonya masih bangun. Keadaan tidur, Pak. Terus? Saya berhenti, bilang langsung bangun Pak Suprianto, Pak. Kamu berhenti gimana maksudnya? Pas Berhenti- itu Pak berhenti naik aja, Pak. motor, Berhenti, terus bilang ke Suprianto, langsung bangun Pak Supriantonya, Pak. Suruh Kamu- beresin HP-nya, Pak. enggak, kamu berhenti nih naik motor Iya. berhenti. Iya. Kamu cuma ngomong Suprianto, langsung Supriantonya bangun atau gimana? Iya, Pak. Kamu panggil-panggil atau Saya panggil, Pak. oh, berapa kali Supriantonya. manggilnya? 2 kali, Pak. Kencang. Iya, Pak. Dia bangun. Bangun, Pak. Terus? Terus Suprianto beresin HP, terus saya lanjut pulang, Pak, ke rumah. Oke. Apakah pada saat itu Anda melihat baju Suprianto banyak tanah atau compang-camping, ada bekas darah? Seingat saya nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada ini. Tidak. Oke. Saya tanya, apakah Suprianto yang Anda maksudkan itu ada di ruangan ini? Ada, Pak. Yang mana coba tunjuk? Yang ini, Pak. Yang itu betul? Betul, Pak. Betul, yang mulia Suprianto. Oke. Kemudian saya tanya lagi, beresin HP itu maksudnya apa? Diberesin ini, Pak. Kan berserakan, Pak, kemana ini, Pak. HP-nya. Oh, HP mereka berserakan. Iya, kayak rada jauh dari sampingnya Supriantonya, Pak. Suruh didekatin ke Suprianto gitu, Pak. Biar Oh. aman gitu HP-nya. Barangkali itu ada yang ambil itu, Pak. Oke. Berapa lama kira-kira Anda berhenti di depan pintu itu? Kurang lebih 5 menitan, Pak. Terus saya lanjut pulang ke rumah, Pak. Itu saja ya. Iya, Pak. Oke.
Terima kasih Saudara Akbar Tanjung. Dari saya demikian yang mulia, mungkin ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya mau nanya ke para saksi ya. Para saksi ini sudah kenal lama dengan teman-teman yang ada di belakang ini. Ya, lama Pak. Berapa lama kenalnya? Dari semuanya rata-rata dari kecil sih Pak. Karena teman dari kecil. Berarti tahu sifat masing-masing ya? Tahu ya? Saya ingin tahu kalau teman-teman Anda yang ada sekarang di belakang kami ini, apakah mereka tergabung dalam kelompok geng motor? Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Jujur. Jujur Pak. Tidak ya? Tidak. Oke. Apakah mereka punya aktivitas lain selain aktivitas sebagai kuli bangunan? Nggak ada. Nggak ada kayak Pak. Nggak tahu ya? Iya. Nah yang kalian tahu aktivitas mereka apa? Iya pagi kerja. Kuli bangunan aja Pak. Kuli bangunan. Iya. Selama mereka jadi kuli bangunan, apa mereka pernah berbuat masalah di tempat tinggal mereka yang ada dekat kalian? Artinya gini, mereka pernah berbuat kekisruhan atau masalah berkelahi atau dan sebagainya? Enggak pernah Pak. Kenal-kenalan remaja ya cuman ya minum-minuman aja Pak. Apakah mereka punya musuh? Enggak ada Pak. Ya. Ada Pak. Yakin? Yakin. Karena Yakin hampir tiap persis hari. bahwa tidak ada musuh mereka? Enggak ada Pak. Atau mereka memusuhi seseorang misalnya? Enggak ada Pak. Apakah tidak pernah bercitra dengan kalian, saya tidak suka sama si itu, saya tidak suka sama si ini? Oh enggak. Belum pernah. Belum Enggak pernah ada Pak. Tidak pernah ada? Iya, nggak pernah ada. Oke. Pada malam kejadian, sebelum saya sampai ke situ, saya tanya, apakah Anda pernah, para saksi pernah mendengar peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016? Peristiwa apa yang kalian dengar? Kalau di malam 27 Agustus peristiwa awal sih kecelakaan saja Pak. Paginya setelah saya pulang dari rumah sakit, ada tukang ojek yang ramai ada kecelakaan semalam gitu Pak. Di mana? Di flyover. Jadi yang Anda tahu kecelakaan. Kecelakaan. Kalau yang lainnya? Kalau saya mah, saya ingat saya mah pas itu mah enggak ada war-war gitu tuh Pak. Ya. Enggak ada rame-rame jadi enggak tahu. Akbar Tanjung? Nggak tahu ada kejadian itu. Nggak tahu juga ada kejadian itu. Jadi betul kalian nggak tahu ada kejadian apapun pada tanggal 27 Agustus. Nggak tahu ya. Baru kalian tahu kapan itu? Baru tahu pas sehari sudah penangkapan. Penangkapan siapa? Penangkapan para terpidana ini Pak. Dari mana Anda tahu mereka ditangkap? Dari warga-warga besok harinya. Bukan melihat sendiri? Bukan. Oh jadi tahu dari warga bahwa ada penangkapan. Iya. Terus penangkapan itu? Dan itu pun tidak tahu kasusnya apa. Gitu. Penangkapan terhadap siapa? 7 terpidana yang ini Pak. Terhadap 7 terpidana ini. Iya. Nah waktu Anda mengetahui ada penangkapan terhadap 7 terpidana, apa reaksi Anda? Ya kaget Pak. Kaget. Iya. Apakah ada berkumpul bersama teman-teman membahas penangkapan mereka? Tidak Pak. Kalian tidak sama sekali tidak ada komunikasi yang ada. membahas penangkapan mereka? Nggak ada Pak. Tidak ada. Iya. Nah, apakah kalian tahu apa penangkapan itu terjadi karena peristiwa apa? Sama sekali nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ini yang satunya? Ya, Nggak tahu Pak. nggak tahu. Satu lagi? Tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu kasus Pak. apa ya? Iya, dikira tuh cuma kasus biasa, kenakalan remaja biasa tuh Pak, minum di pinggir jalan tuh. Oh ya, kalian mengira Kirain kita penangkapan tuh terjadi itu. karena minum-minum di pinggir jalan. Iya. Oke, jadi tidak tahu peristiwanya ya? Betul Pak, betul. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa apakah kalian tahu bahwa mereka setelah penangkapan itu pernah ada komunikasi dengan kalian? Nggak pernah Pak. Nggak pernah? Nggak pernah. Lewat telepon atau
BBM atau SMS? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih. Yang mulia, saya ingin tanya pada saksi, waktu Anda tahu mereka sesudah ditangkap, diproses, lalu masuk ke persidangan, Anda ikuti itu? Enggak, Pak. Enggak, tapi tahu mereka sesudah ditangkap terus nggak pulang lagi kan tahu kan? Tahu. Waktu mereka disidang di Pengadilan Negeri Cirebon tahu? Iya, kalau dengar dari ketua sih tahu, Pak. Dari ketua Bapak itu. Tapi tahu atas apa awal mereka ditangkap kan para saksi tidak tahu mereka ditangkap karena perbuatannya apa? Iya, Pak. Melakukan apa? Iya, betul. Nah, sesudah waktu mereka disidang di pengadilan sudah tahu? Belum tahu, cuman Belum tahu, dikasih tahu sama keluarganya, bapaknya, Apa katanya? kasus berat katanya, Pak. Diceritakan kasus beratnya, bawa besi atau apa? Bukan, maksudnya kasusnya kasus berat yang Ya, apa pembunuhan maksudnya? itu aja gitu, Pak. Jadi pembunuhan apanya dia nggak tahu juga, Pak. Oh, diceritakan peristiwanya? Peristiwanya juga nggak cerita, cuman kasusnya pembunuhan. Tahu bahwa itu terkait dengan yang pertama para saksi mendengar bahwa mereka dituduh membunuh karena yang pertama Anda dengar karena peristiwa di jembatan flyover itu? Kalau sebelum sidang sih saya nggak tahu ya, Pak ya. Waktu sidang? Waktu sidang ya dikasih tahu sama warga kasus yang pembunuhan gitu. Yang ada di flyover? Iya. Sesudah Anda dengar bagaimana sikap Anda? Ya setahu saya ngomong kan Hadi Eko itu pas malam jam 9 kan masih ada di lingkungan di rumah Ibu Nining gitu. Kejadiannya kapan kan gitu, saya nanya itu aja. Ya, terus apa Anda lakukan? Berusaha Anda mau datang ke kantor polisi atau Anda cerita ke siapa? Pada saat itu maaf ya Pak ya, karena saya lagi ngurusin ibu kan, setelah kejadian itu saya nggak nanya lagi karena ibu saya kan udah parah gitu Pak ya. Jadi setiap harinya dijaga rumah sakit, pulang pun di rumah sakit, jadi nggak ngelanjutin minta cerita yang lainnya gitu Bu. Dan tapi pengen cerita sebenarnya, jadi belum ke siapa saya pengen ceritanya itu belum tahu. Jadi selama 8 tahun mereka ada di dalam, ya setelah Anda tahu bahwa mereka dituduh terlibat pembunuhan, yang pertama Anda tahu bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan, lalu mereka dituduh membunuh, padahal Anda tahu malam itu Anda lihat mereka ada di rumahnya Pak Lingkungan Pasren, rumah kita, iya kan, di Betul. kontrakannya. Iya, betul. Anda lakukan apa selama 8 tahun ini? Pernah cerita ke siapa? Pernah lakukan apa? Atau pernah mengadu ke siapa? Paling ya ke keluarga kita sendiri Pak, nggak berani ke yang keluar gitu Pak. Takut denger kita ntar ditarik jadi saksi. Pada saat itu memang saya merasa ketakutan. Kalau Ketakutannya kenapa? Diancam atau apa? karena waktu lihat di Facebook anak-anak itu keadaannya begitu Pak. Gimana keadaannya? Maaf ya Pak ya, mukanya hancur Pak. Bahkan saya sampai pangling lihat anak ini yang mana, Hadi mana gitu, sampai pangling. Padahal tiap hari ketemu gitu. Terus? Ya itu Pak, jadi saya nggak berani pengen ngomong pada saat itu, pengen ngomong ke siapa, karena nggak ada yang namanya kayak Bapak pengacara bantuan hukum gitu, nggak bisa. Nggak ada, nggak kenal, nggak punya koneksi. Yang di Facebook fotonya kamu lihat sama dengan ini? Betul Pak. Persis ini ya? Persis. Persis ya? Persis. Oke. Lalu selama 8 tahun ini karena takut terus Anda diam. Mereka padahal tahu nggak mereka ini dihukum seumur hidup? Tadinya nggak tahu Pak. Kapan Anda tahu? Setelah kebetulan kan saya masih sering komunikasi dengan bapaknya Hadi karena kan tetangga deket ya Pak rumahnya. Gimana kasus anak-anak gitu? Ya katanya sih tinggal nunggu putusan, tapi putusannya itu ada yang sampai hukuman mati dan seumur hidup itu. Itu kapan Anda dengar itu? Saya kurang ingat, Baru-baru ini atau berapa tahun lalu? setelah anak-anak sudah dibawa ke Bandung di penjara Pak. Yang kasusnya Peggy? Bukan, yang 2016 sidang itu berarti 2017 Pak. 2017 kan Iya. sidangnya di Cirebon kan? Iya Pak, sidang
Dibawa ke Bandung itu kemarin mereka dalam kasus untuk menjadi saksi untuk peristiwa tertangkapnya Peggy Setiawan. Bukan Pak, dibawa dari Polres Cirebon itu sebentar Pak. Oh, di berarti sebelum sidang berarti. Iya, itu udah saya dikasih tahu kalau sidangnya saya nggak tahu putusannya Pak. Cuman infonya anak-anak ada di Bandung aja nanyanya gitu Pak. Berarti sebelum sidang itu. Iya, saya dikasih tahu. Waktu sesudah putusan Anda nggak tahu hukumannya apa yang dialami mereka, putusannya apa? Saya nggak, kalau seingat saya, maaf ya Pak ya, kalau itu tuh saya sering kerja di luar kota sih Pak, di 2016 itu setelah anak-anak dibawa Polda itu, jadi nggak ngikutin lebih lanjut lagi Pak. Yang lain bagaimana? Tahu nggak mereka dihukum karena dituduh melakukan peristiwa pembunuhan yang pertama Anda tahu ada di flyover, yang pertama didengar kecelakaan. Pernah tahu nggak yang lain? Pas persidangan. Terus tahu bahwa mereka dihukum seumur hidup, tahu? Iya Pak. Tahu. Terus apa reaksinya? Bingung Pak, nggak nyangka Pak. Terus nggak mau berusaha cerita apa semacam? Enggak Pak, takut Pak waktu itu Pak. Takut? Iya. Kenapa takutnya? Takut Pak. Enggak, yang membuat Banyak Anda takut tekanan kenapa? Pak. Hah? Tekanan aja Pak. Tekanan dari mana? Tekanan dari ini Pak. Dari mana coba? Nggak apa-apa, Anda ceritakan, ini tempat yang tepat. Anda ceritakan, nggak apa-apa. Tekanan dari siapa? Ya sama ngelihat foto anak-anak kayak gitu Pak, jadi Pak takut Oh, Pak. jadi nggak ada yang menekan Anda, tapi Iya. Anda ketakutan sendiri. Iya, Pak. Oh, itu maksudnya diperjelas. Kalau ada yang menekan, nggak apa-apa Anda ceritakan di sini. Iya, Karena Pak. Anda disumpah kan? Iya Pak. Gitu loh. Iya. Jadi ke tempat inilah Anda menyatakan yang sebenarnya, katakan. Nggak apa-apa, ya. Berarti bukan karena takut diancam, tapi Iya. karena Anda takut melihat foto anak-anak Iya. yang terpidana ini yang beredar ya? Iya, Pak. Yang Betul, Pak. blur itu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kemudian sesudah Anda tahu, Anda cerita ke siapa aja yang lain coba? Anda lakukan ke siapa? Ada cerita? Paling ke teman-teman aja sih Pak. Kalau kadang waktu terjadi itu kan sering ngumpul sedikit-sedikit. Ini kenapa anak-anak kok bisa ditangkap gitu Pak. Pas tahu hukumannya kayak gitu ya sedih sih Pak gitu. Terus ada nggak selama 8 tahun ini ada pihak tertentu yang datang kepada Anda, misalnya, hayu dong ceritain yang sebenarnya, atau ada yang datang mengancam kepada Anda, awas ya kamu kalau ngomong nanti kamu terlibat, ada? Nggak ada sih Pak. Nggak ada yang datang? Nggak ada Pak. Anda nggak pernah diundang untuk memberikan keterangan di kantor polisi? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Iya. Oke, tidak ada yang pernah datang sama Anda? Nggak ada. Untuk ini. Terus kenapa tiba-tiba saat ini Anda mau bersaksi? Ada yang hubungi? Atau Anda kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri, Pak. Kesadaran sendiri. Iya, Pak. Kenapa? Karena pengen ngebantu biar terpidana yang tidak bersalah ini, menurut saya ya Pak ya, bisa menemukan keadilannya Pak dengan cara PK ini Pak. Karena Anda lihat malam itu mereka bersama-sama dengan Anda. Betul Pak. Anda dibayar untuk mengatakan ini semua? Tidak, demi Allah tidak dibayar sama sekali. Tidak Pak. Dikasih sesuatu? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak. Itu yang saya mau pastikan, jangan sampai nanti ada isu di luar bahwa Anda mau bersaksi karena dibayar untuk mengatakan ini. Anda di bawah sumpah loh. Iya. Tidak. Yakin ya? Yakin. Pak. Itu yang kami mau sampaikan ya. Mudah-mudahan kesaksian Anda menolong teman-teman Amin, Pak. Anda Amin, ya. amin. Bahwa tadi kita sudah menghadirkan 4 saksi juga yang bersama-sama dengan mereka sampai pagi. Ada Teguh, ada Pram, ada Okta, dan juga ada Sarifudin ya. Itu sampai pagi mereka di situ. Yang membangunkan juga, kita ketuk hatinya lewat pintu sidang ini, Pak Pasren dengan Kavi tidur mereka sama-sama dengan mereka ya. Iya. Ayo katakan yang sebenarnya, kita buka ini mencari kebenaran ya. Iya. Karena mereka menyangkal tidak gitu kan, ini yang menjadi masalah gitu ya. Mudah-mudahan lewat keterangan Anda menguatkan kesaksian yang disampaikan oleh Teguh dan kawan-kawan tadi dapat membuka fakta di muka persidangan ini. Iya Pak. Demikian. Ada lagi yang mau sampaikan? Ya, Andi. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Para saksi cukup melihat ke majelis saja ya, nggak perlu melihat di saya. Oke, untuk para saksi, ke-5 saksi ini
apakah pernah mendengar adanya demonstrasi ketika persidangan ke-6 terpidana ini? Coba siapa yang menerangkan? Pak Darmanto mungkin. Kalau mendengar sih hanya dari stasiun televisi ya Pak ya. Oh, melihat tayangan di stasiun televisi. Betul. Masih ingat di stasiun televisi apa itu? Seingat saya tuh kalau nggak salah tuh Radar Cirebon sama SCTV. Oh, di Radar Cirebon sama SCTV itu ada demo besar-besar. Iya, di depan pengadilan. Di depan pengadilan. Apakah di antara para saksi ini pernah datang ke pengadilan untuk melihat persidangan? Belum pernah Pak kalau saya. Saksi Heru pernah datang? Pernah datang ke persidangan? Oh, untuk menonton? Iya, hanya sekali. Sekali. Waktu datang ke persidangan banyak ada yang demo tidak, demonstrasi? Kalau saya pas demo tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Oke, yang lain ada yang datang? Saksi? Nggak ada Pak, saya nggak datang Pak. Tapi melihat pernah ada demonstrasi? Banyaknya saya lihatnya di Facebook Pak. Oh, di Facebook. Iya, Pak. Ada berita-berita dilakukan demonstrasi terhadap perkara ini? Iya Pak. Tahu tidak siapa yang demonstrasi, dari orang-orang mana? Kurang tahu sih Pak, itu orang-orang mana. Ada yang kenal nggak orang-orang kampung situ ikut berdemonstrasi? Nggak ada Pak. Tidak ada ya, tidak ada yang melihat orang itu. Agung? Enggak Saksi Pak. Agung? Tidak? Enggak tahu Pak. Oh, tapi tidak tahu ada demonstrasi tidak ya. Kalau saksi siapa? Akbar? Iya Pak. Pernah mendengar ada demonstrasi di sini? Enggak, Pak. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelima saksi ini biar singkat dan cepat ya. Tolong angkat tangan. Apakah maksudnya begini, apakah pernah mendengar penggerebekan di tempat cuci mobil? Iya Pak. Mendengar? Oke, dari kelima ini siapa saja yang pernah hadir dalam penggerebekan itu? Oh, Agung aja yang pernah hadir dalam penggerebekan itu? Iya Pak. Oke, Agung bisa diceritakan bagaimana cerita penggerebekan tempat cuci mobil tersebut? Dari mulanya sehingga terjadi penggerebekan, bagaimana Agung? Seingat saya pada waktu itu saya, adik saya, kakak ipar. Oke, sebutkan aja namanya. Adiknya siapa namanya? Reza, Samsuri, sama Eko, sama Hadi. Eko sama Hadi. Nah, itu nongkrong di depan rumah saya Pak. Nongkrong di depan rumah saksi. Terus? Nah terus si Eko bilang itu ada karyawan cuci mobil bawa motor, itu bawa cewek, boncengan. Terus? Nah arahnya itu ke cucian mobil ke situ. Oke. Itu siapa tadi yang bilang? Yang bilang itu siapa tadi barusan? Eko. Eko bilang seperti itu. Ada yang bawa cewek, karyawan cuci mobil masuk ke dalam cucian mobil. Itu kapan? Masih ingat tidak tanggalnya? Atau sekitar berapa hari sebelum kejadian 27 Agustus? Iya. 2 hari, 3 hari sebelumnya? Ya kisaran segitu, Pak. Sekitar 2 hari sebelumnya. Baik. Setelah saudara Eko laporan tersebut, lalu apa yang dilakukan? Eko tuh emosi tuh, sempat emosi. Cuman dijegal sama saya sama kakak ipar. Sama Samsuri? Oh. Nah itu suruh lapor dulu ke RT, Pasren. Oke, lanjut. Setelah dilaporkan setelah itu kalian ke Pak Pasren? Iya. Ke Pak Pasren, ke RT, Pak RT. Ke Pak RT. Setelah ketemu Pak RT, kemudian? Ya langsung ke cucian mobil, Pak. Itu sekitar jam berapa sampai ke cucian mobil? Saya ingat saya mah jam 9 lebihan lah. Jam 9 lebih, semalam ya? Iya, malam. Sempat itu udah tutup itu cucian mobil? Udah tutup itu. Oh, udah tutup. Waktu datang, gimana? Pintunya terkunci atau tidak? Pintu gerbangnya? Itu pintu gerbangnya tutup. Terkunci? Iya. Kemudian? Nah itu digedok-gedok juga lama itu bukanya. Berapa lama? Sekitar berapa lama kira-kira? Ya, sekitaran setengah jaman ada Pak. Setengah jaman? Iya. Setelah itu ada yang buka? Ada yang buka. Siapa yang membukakan pintu di situ? Itu saya ingat saya mah orangnya putih. Orangnya putih.
Oh, ada ciri-ciri khusus mungkin wajahnya atau rambutnya? Rambutnya lurus. Rambutnya lurus. Oh, baik. Setelah dibukakan terus apa yang pembicaraan apa di antara kalian? Itu yang ngobrol Pak RT sama kakak ipar saya, Pak. Oke. Pak RT dengan Pak Samsuri. Iya. Ngobrol dengan orang yang membuka pintu. Kemudian Ya, ceritakan aja, terus ceritakan. ya itu ditanyain sama Pak RT sama si Pak Samsuri, itu katanya bawa cewek. Nah dia itu ngeyel nggak bawa cewek pas itu tuh. Nah, Kemudian? Nah akhirnya kan kita kan survei tuh, kamu bohong ya, kamu bohong. Dia ngeyel aja nggak aja. Oh, terus dilakukan penggerbekan itu akhirnya digeledah nggak tempatnya? Iya digeledah Pak. Siapa yang melakukan penggeledahan yang nyari masuk ke ruangan-ruangan di situ? Ya saya sama Aden nih. Oh, saya sama Reza tadi. Oke, berarti saksi saksi Agung dengan Reza akhirnya mencari keberadaan perempuan itu. Ditemukan tidak perempuan itu di situ? Ditemukan ada di WC Pak. Ada berapa orang? Ada 2. 2 orang. Nah yang di situ ada berapa orang waktu itu di lokasi? Seingat saya mah ada 2 kalau nggak salah mah. 2 perempuan sama yang membukakan gerbang. Satu lagi, yang lain ada nggak selain 3 orang itu? Ya seingat saya mah 2. 2 itu gimana Pak? Kan ada 2 perempuan. 4 sama cewek ya. Oh 4, berarti 2 laki-laki 2 perempuan gitu? Iya. Oke. Nah setelah ditemukan dua orang perempuan itu, kemudian gimana? Apa yang terjadi? Terjadi keributan nggak di situ? Ya sempat sih Pak. Terjadi keributan. Iya. Ada pemukulan? Ya ada sih. Apakah tadi Eko sama Hadi ikut menggerebek di situ? Iya ikut. Ikut menggerebek. Oke. Melakukan pemukulan? Kalau yang melakukan pemukulannya sih nggak tahu ya Pak ya. Soalnya itu spontan sih Pak. Yang mukulnya siapanya nggak tahu. Oke, baik. Nah, yang melakukan penggerebekan itu berapa orang kira-kira yang seingat Agung? Saya, Reja, Samsuri, terus Eko, Hadi, nah sama Pak RT. Sama Pak RT. Ada Pak RW datang? Pak RW itu terakhir itu Pak. Oh belakangan ya? Iya, belakangan datang Pak RW. Baik. Nah, itu yang membukakan pintu yang katanya rambutnya lurus dan putih-putih. Kenal nggak? Ya sekarang mah kenal Pak. Sekarang tahu orang tersebut? Iya. Namanya siapa? Aep. Aep di situ. Oke. Dari mana saudara tahu itu namanya Aep? Itu pas itu lagi tenar-tenar tuh Pak. Oh, viral, lagi beritanya viral gitu. Oh, berita tentang Aep. Baru tahu itu namanya Aep. Yakin itu namanya Aep? Iya. Yang saudara yang membukakan pintu yang berada di situ. Yakin Pak. Oke, begitu ya. Oke. Nah, setelah terjadi keributan, akhirnya bagaimana? Ada Sudirman nggak di situ atau yang lain? Itu belakangan itu Pak Sudirman tuh Pak. Oh belakangan Sudirman datang? Pas bareng sama Pak RW. Oh, Sudirman datang bareng Pak RW belakangan. Ya. Gitu. Nah Sudirman juga sempat banting kursi tuh Pak. Oh sempat banting kursi. Nah golanya kita kan ketawa tuh. Jadi wanian ya konon ngomongnya gak Pak. Oh beranian? Iya. Oh beranian gitu Sudirman banting-banting kursi gitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah Pak RW datang? Ya itu kan sempat ada Pak Lurah tuh, Pak Lurah sama yang ada polisi tuh Pak. Iya, Binmas. Iya. Oh ya. Terus? Itu. Nah udah clear itu. Clear, membubarkan. Perempuan itu dibawa ke mana? Ya kalau itu mah Agung mah udah di luar Pak. Oh jadi nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Baik.
Pemirsa, saat ini sidang PK 6 terpidana kasus Vina di Jeddah untuk azan azhar dan kelima saksi masih berada di ruangan sidang di PN Cirebon, di mana 5 saksi yang Anda saksikan di layar televisi adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan soal keberadaan atau pertemuan mereka dengan para terpidana saat malam kejadian. Kelima saksi yang menjadi saksi untuk sore hari ini atau di sesi setelah kita mendengarkan 5 saksi untuk terpidana Rivaldi. Mereka adalah Heru Aditya, Darmanto, Muhammad Yahya, Agung Sugara, dan juga Akbar Tanjung. Mereka memberikan kesaksian soal pertemuan mereka dengan para terpidana di malam kejadian peristiwa kematian Vina dan juga Eki. Dan dari keterangan para saksi yakni Heru Aditya, Darmanto, Muhammad Yahya, Agung, dan juga Akbar Tanjung, mereka didalami soal keberadaan para saksi, apakah bertemu dengan para terpidana malam hari itu. Kemudian salah satu saksi bernama Darmanto menyebut bahwa ia bertemu dengan salah satu terpidana yakni Hadi di rumah atau di warung Bu Nining. Kemudian diikuti dengan kesaksian dari Muhammad Yahya yang menyebutkan bertemu dengan para terpidana pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan melihat bahwa terpidana pada jam itu di pukul 23.00 WIB pindah ke rumah Pak Pasren dari warung Bu Nining. Kemudian para saksi juga satu suara soal keberadaan para terpidana di rumah RT Pasren malam hari itu setelah dari warung Bu Nining. Para terpidana juga menyebut bahwa yang mereka ketahui, para saksi maksud saya, yang mereka ketahui bahwa para terpidana bukanlah anggota geng motor, melainkan mereka adalah kuli bangunan. Dan salah satu saksi juga Darmanto menyebutkan bahwa para saksi mendengarkan memang ada peristiwa kecelakaan pada malam itu, tapi hanya sebatas mendengarkan dan tidak melihat secara langsung apakah benar terjadi kecelakaan atau tidak. Mereka mendapat informasi dari warga sekitar. Baik, nah ini mungkin yang terakhir ya, saksi Agung ya. Tadi saksi mengatakan Eko yang bikin laporan, katanya yang melaporkan katanya pegawai yang belakangan diketahui bernama Aib tersebut memasukkan perempuan. Iya, Pak. Kata Eko apa itu baru sekali atau sudah berkali-kali? Ya, kata Eko mah sering. Oh sering, kata Eko itu sering, lebih dari satu kali. Makanya kita sama Samsuri itu lapor ke RT. Oh karena sering melakukan itu. Iya. Si Aib itu. Oke, baik. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Ya, singkat saja Yang Mulia. Pertanyaan saya hanya untuk menegaskan kembali bahwa para saksi ini seluruhnya dulu belum pernah diperiksa dalam persidangan. Belum, Pak. Belum. Jadi baru kali ini saja. Iya, Pak. Oke. Baik, ini untuk menegaskan karena termohon PK tadi pun juga sebelumnya saksinya itu mohon dicatat dianggap sudah ada dalam berkas. Jadi ini benar-benar saksi yang pure, baru, belum pernah ada di berkas. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya? Oh, masih ada. Oke, saksi pertanyaan terakhir. Yang paling dekat dengan rumah Pak RT Pasren siapa? 2. Paling dekat, jaraknya 1 rumah. Iya. Pertanyaan saya satu-satu kepada Agung dulu. Di mana Pak Pasren dan Kavi sekarang? Nggak tahu, Pak. Lo katanya tetangga. Ya orang nggak pernah ngelihat sih, Pak. Nggak pernah ngelihat? Iya.
Nggak pernah Apa dia nongol. sudah menjadi makhluk tidak terlihat atau gimana? Coba cerita. Yang nggak tahu, nggak ngerti Pak. Nggak pernah ada. Iya. Sejak kapan? Ya sekarang mah nggak pernah ngeliat. Kan biasanya kan keluar tuh, tapi kalau berangkat gitu tuh. Kan Terus? lewat dari rumah, depan rumah. Rumah jarang. Jadi Nggak- sekarang di rumah Pak RT Pasren ada siapa? Oh nggak paham Pak. Nggak tahu Kosong. tuh. Oke. Kamu pernah lihat di mana Pak Pasren dan Kahfi kamu sembunyikan? Oh, kalau nggak nyembunyi saya sih Pak. Jadi ada di mana? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Yakin kamu nggak tahu? Iya Pak. Oke, terima kasih. Demikian yang mulia. Duduk ya. Baik. Saya tambahkan sedikit ya, karena siapa namanya tadi Saksi Darmanto ya. Saudara tadi menerangkan melihat foto. Iya. Foto itu saudara lihat dari Facebook. Betul Pak. Facebook itu punya siapa? Facebook punya saya pribadi Pak. Siapa yang upload ini siapa? Yang upload saya nggak, Yang ya, postingnya siapa? nggak tahu Pak. Cuma lihat aja. Jadi kan di Facebook tuh rame Pak, banyak yang itu. Cuman waktu itu saya nggak save Pak. Pernah saya save, cuman HP-nya kan dulu hilang Pak. Yang saudara lihat itu sama dengan yang foto yang ditunjukkan oleh tim penasihat. Betul. Dan saya hampir nggak ingat ini siapa gitu. Padahal tiap hari, karena tiap hari anak-anak itu di depan rumah saya Pak. Iya, saya sampai ini itu saya ngeraba-ngeraba dulu Pak. Yang ingat yang ini jelas tuh cuman Jaya. Kalau ini saya siapa, saya ngeraba Pak. Tiba-tiba muncul ya di Facebook saudara ya. Betul Pak. Saudara nggak tahu. Iya. Nggak tahu apa nggak ingat Pak siapa yang upload. Saya nggak ingat Pak, cuman pernah saya save di HP dulu, cuman hilang. Kecuali saya pernah upload ulang ke Facebook, itu muncul. Saya punya terakhir 2016 21 Agustus, mereka itu ikut panjat pinang Pak. Saya masih punya videonya Pak. Tanggal 21 Agustus 2016. Dan beda jauh dari muka yang sekarang, yang di foto itu Pak. Terakhir saudara lihat tuh pas mereka lagi ikut lomba panjat pinang. Iya, saya videokan Pak. Ya. Terus saudara bandingkan dengan Facebook saudara. Iya, betul. Ternyata jauh bedanya. Jauh, maaf Pak. Ya itu kira-kira sekitar di tahun berapa saudara lihat itu? Apa namanya? Rame-rame anak ditangkap, sudah ditangkap Pak itu Facebook Pak. itu. 2016 Pak. Iya. Tahu, 2016 itu tahu tahunnya Pak. Iya. Yang saya pertanyakan itu tanggal dan bulannya Pak. Saya lupa Pak, maaf. Pak. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Betul. Kapan saudara terakhir melihat para pemohon ini kecuali Rivaldi? Terakhir kalinya saudara melihat mereka? Terakhir kalinya terakhir kali karena tiap kalau yang Hadi, Eko itu kan saya sering ke depan rumah Pak, hampir tiap dan katanya malam minggu. Pertanyaan. Iya. Nah, kapan terakhir kali saudara melihat para pemohon ini kecuali Rivaldi? Minggu tanggal 28 siang Pak. Minggu tanggal 28. Tanggal 28 apa ini bulan? Agustus tahun 2016. 2016. Jam berapa itu? Kalau nggak salah itu sesudah zuhur apa sebelum zuhur Pak? Sebelum zuhur ya. Kayaknya sudah zuhur Pak. Lupa Sebelum ingat. apa sesudah zuhur? Iya. Sebelum apa sesudah zuhur? Sesudah zuhur Pak. Iya Pak. Iya. Oke, baik. Itu terakhir kali. Terakhir kali karena Hadi ngecat Pak tembok. Apa? Ngecat tembok. Oh pada waktu itu. Iya tanggal 28 Agustus itu siang minggunya itu ngecat tembok. Yang saudara pastikan saudara melihat Hadi aja. Hadi Pak. Yang lainnya? Yang lain karena lihat Hadi aja. Tapi nggak tahu kalau yang lainnya sih di mana nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Iya. Terakhir kali saudara melihat saudara Hadi ya. Iya. Pada 28 Agustus. Iya. 2016. Iya 2016. Ya, sekitar habis zuhur lah. Habis zuhur Pak. Terakhir apa? Bukan terakhir. Melihat lagi pada saat sekarang.
sebenarnya pas penangkapan pun kan di jalan raya. Tanggal berapa itu? Tanggal 31 Agustus, kebetulan ibu saya Saudara kan tahu itu penangkapan dari mana? ponakan saya namanya Hasan, itu kan dari depan Pak. Dari depan SMP 11 itu kebetulan bareng, tadinya bareng. Nah Hasan isi pom bensin katanya, terus balik lagi lihat anak-anak lagi tangkepin, masuk kah? Nah Hasan bukan masuk ke rumah orang tua saya itu Pak, yang lagi baru pulang dari rumah sakit, pengen tengok Uak, manggilnya kan Uak ke ibu saya tuh. Itu anak-anak lagi ditangkepin katanya gitu. Saudara mengetahuinya dari keterangan? Hanya mengetahui keterangan dari Hasan. Ya. Saudara nggak lihat sendiri? Nggak lihat sendiri. Baik, dari kuasa termohon ada pertanyaan kepada saksi ini, silakan. Terima kasih Yang Mulia, waktu untuk termohon. Saudara saksi Heri, ya. Pak. Saudara saksi ini tadi menerangkan bahwa satu lokasi, satu kelurahan, satu RW dengan Hadi dan kawan-kawan ya. Betul Pak. Betul ya. Betul. Baik. Tadi saudara menjelaskan bahwa jam 21 ke kota, ke tempat teman yang namanya Bangkong, betul ya? Eko Bangkong. Betul Pak. Saudara sama siapa tadi? Ke kota, maksudnya ke kota Cirebon atau ke kota Kuningan atau? Ke kota Cirebon Pak, di kota Cirebon. Ya. Jadi dari Karya Mulia ke Cirebon. Iya. Ke kota Cirebon. Iya. Dalam rangka? Ketemu sama Eko aja ngobrol-ngobrol Pak. Baik. Sampai jam berapa di kota Cirebon? Ya seingat saya pas saya pulang itu sekitar jam 21.30 saya pulang. Kok saudara bisa tahu 21.30? Lihat jam bawah? Seingat saya Pak. Gimana? Seingat saya. Oke. Seingat saya jam 21.30 saya pulang. Nah, terus tapi saya nggak pulang ke rumah. Baik. Saya mampir ke sekitaran warung Bu Nining. Bu Nining. Bu Nining itu warung apa? Warung biasa Pak, warung Kopi, kayak rokok. kopi, rokok, es gitu. Seperti itu. Iya. Tiap hari buka? Tiap hari Pak buka. Mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya dari pagi Pak. Tutupnya? Tutupnya paling biasanya Habis maghrib? Habis maghrib. Habis maghrib udah tutup? Iya, kalau masih banyak pembeli ya habis sisa tutup. Oke, baik. Kebetulan saudara tadi menerangkan begitu pulang teman-teman saudara tuh minum-minum gitu ya? Iya Pak. Minum-minum itu maksudnya minuman seperti yang diterangkan yang lainnya, ada minuman ciu, ada lain-lain seperti itu? Iya ada Pak. Saudara nggak ditawarin? Enggak, saya enggak minum Pak. Oh. Karena saya cuma sebentar di situ Pak. Baik. Apakah hal seperti itu anak-anak biasa nongkrong di situ dan mohon maaf biasa minum-minum? Ya kadang kalau nongkrong mah memang di situ Pak. Oh, tempat nongkrong. Ya kalau habis pulang kerja apa nongkrong di situ. Iya. Kalau minum mah jarang sih ya enggak. Sambil main gitar-gitaran. Gitu. Sambil main gitar-gitaran di situ nongkrongnya. Sambil ngopi-ngopi, minum es. Baik. Di situ Pak. Hampir tiap malam minggu apa tiap? Ya hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Iya, karena lingkungan mainnya di situ. Baik. Dari kecil juga lingkungan mainnya di situ. Main di situ. Ya. Ketika ada kelompok yang minum-minum, nggak ada yang mohon maaf melarang, nanti takut terjadi hal tidak diinginkan, ada nggak yang melarang atau Pak RT ya, atau tokoh masyarakat sih jangan minum-minum dan sebagainya, nggak ada? Ya, kalau yang menegur mah pasti ada Pak. Cuman kan kadang ya namanya anak muda kan ngumpet-ngumpet Pak gitu Pak. Ngumpet-ngumpet. Baik. Itulah anak muda namanya juga Pak. Ya. Apakah di situ dekat dengan sekolah yang namanya SMP 11? Ya pas sampingnya Pak. Sampingnya? Iya samping. Baik. Itu namanya Jalan Perjuangan Majasem. Betul Pak. Itu masih masuk wilayah kota Cirebon? Masih masuk. Betul. Tadi saudara menerangkan berdekatan. Rumahnya ini memang berdekatan? Berdempetan? Ya satu RT Pak.
Satu RT maksudnya antara rumah itu memang berdempetan apa masih ada? Kalau saya mah rumahnya cuma nyebrang jalan doang. Nyebrang jalan. Ya, sama golongan si Hadi, Baik. apa Jaya, apalagi sama Jaya seberang-seberangan rumahnya. Pak. Seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Kemudian, apakah di lokasi Bu Nining juga ada apa itu bengkel atau showroom atau apa itu memang ada? Ada di depannya Pak. Ada ya? Ada di depan di pinggir jalan raya itu Pak. Oh baik. Apakah di sekitar itu juga tadi kan saksi mengatakan berdekatan ya? Iya. Apakah ada lahan kosong juga yang bisa untuk bermain, yang ada pohon-pohon berteduh anak-anak? Ada nggak lahan kosong daerah situ juga? Ya paling sawah, ada kebun di. Ada. Ada sawah. Tapi ada lahan kosong. Ada sawah. Itu masuk kampung Situgangga, betul? Iya, masukin Situgangga Pak. Kelurahannya Karya Mulia ya? Betul. Kecamatannya Kesambi, Kota Cirebon ya? Betul. Baik. Ketika saudara ke Kota Cirebon kembali ke Karya Mulia itu perlu waktu berapa menit? Ya kisaran 10 menit Pak. Karena kalau kondisi jam segitu sepi ya? Sepi. Jadi waktu itu bisa cepat ya? Iya betul Pak. Saudara tahu jalan layang flyover itu di mana? Tahu Pak. Tahu. Iya. Kalau dari SMP 11, Iya. oke, dari Karya Mulia ya? Iya. Atau dari lokasi ngobrol-ngobrol itu kira-kira berapa meter Ya, jaraknya? kisaran 100 meteran Pak. Oh, berarti dekat ya? Iya. Dekat ya? Baik. 100 meteran? Ya lebih. Iya. Jadi kalau malam memang sepi, jadi antara lokasi tanah kosong SMP 11 ke flyover itu memang dekat ya? Yang nggak terlalu dekat juga. Iya. Pak. Iya. Oke, saudara tahu kan? Karena saudara di situ kan tahu kan? Tahu Pak. Cuma itu aja yang saya Iya. butuhkan. Baik. Jauh sih lumayan jauh. Iya kan jauh kan ada meterannya kan gitu. Makanya saya nanya saudara kan gitu. Maksudnya kalau menggunakan sepeda motor itu berapa menit? Kalau malam hari segitu? Kalau malam hari Ya. naik motor yang 5 menitan lah. Baik, baik, ya. Kemudian mohon izin tadi si Heru tadi belum pernah menjadi saksi ya? Belum Pak. Dan pada hari ini dengan kesadaran saudara hadir. Apakah pada waktu teman-teman saksi Heru, Hadi dan kawan-kawan ada proses hukum, pernahkah saudara di rumah didatengin oleh katakanlah pengacara untuk paling tidak saudara supaya menjadi saksi yang meringankan di bidangan, pernah nggak dihubungi untuk didatangi pada keluarga Hadi atau pengacara, pernah nggak waktu? Nggak pernah Pak. Tidak pernah ya. Tidak pernah didatangi untuk menjadi saksi yang meringankan. Nggak pernah. Itu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Darmanto, baik. Pertanyaan yang sama. Di sekitar lokasi itu memang betul ada showroom mobil, kemudian ada SMP Negeri 11. Betul, memang seperti itu. Betul, dan SMP 11 sama showroom mobil itu seberang-seberangan Pak. Baik. Kalau jam sekitar jam 21, jam 9, jam 10 itu memang sepi kondisinya waktu itu. Pada saat itu sepi Pak. Kebiasaan jadi memang sepi. Iya. Waktu itu sepi ya. Di atas jam 9, apalagi di atas jam 10. Tadi kan saudara menerangkan bahwa ke rumah sakit karena ibu kandung saudara sedang dirawat, kan seperti itu ya? Iya Pak. Kemudian pas pulang atau pas mau berangkat dia lagi ngumpul itu tadi? Pas mau berangkat, anak-anak ngumpul. Ngumpul itu bukan hanya ngobrol tapi mohon maaf minum-minum juga gitu ya? Saya nggak lihat. Oh iya, oke. Baik. Pertanyaan yang sama berarti saudara juga belum pernah dihubungi oleh keluarga atau mohon maaf pengacara untuk menjadi saksi yang meringankan pada waktu teman-teman saudara disidangan di pengadilan tahun 2017. Saya belum pernah didatangi
siapapun ya. Iya, Untuk dijadikan kesaksian. Baik. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Baru hari ini. Baru hari inilah saudara dengan tadi mengatakan dengan kesadaran sendiri seperti itu. Betul, Pak. Iya. Oke. Baik. Mohon diteruskan. Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan untuk saksi Heru, Darmanto, Yahya, Agung, dan Akbar Tanjung. Ya, dijawab bergantian saja. Pertanyaan saya, apakah pada jam 22 sampai jam 23 atau 24 ya, saudara saksi pada tanggal 27 Agustus 2016 pernah ataupun lewat di jam segitu ya tadi ya, lewat di flyover dan di showroom? Pertanyaan itu pernah lewat apa tidak? Belum pernah, Pak. Kalau malam belum pernah. Enggak pernah ya. Pada tanggal 27 Agustus enggak ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Baik. Kalau di belakang showroom enggak. Baik. Kemudian pertanyaan saya lagi, tadi kan keterangannya sama-sama menyatakan bahwa melihat di rumah terakhir dari Bu Nining ke Pak Pasret. Nah, untuk ke 5 saksi ini, apakah saudara melihat pada pukul 22 para Hadi dan kawan-kawan ini, para pemohon PK, ada berada di rumah Pak Pasret? Boleh dari saksi Heru? Iya, Pak, melihat pukul 22. Bukan pukul 22-nya. Jadi pukul? Kalau saya ngelihatnya pas paginya. Oh, pagi. Iya. Ya, kalau Darmanto? Saya enggak, Pak. Bapak ngelihat ya? Enggak ngelihat. Baik. Kalau mau Yahya? Nggak lihat Pak, paling dengar suara aja sih Pak. Dengar suara pukul berapa Pak? Sekitar jam 11-an sih Pak. 11? Iya. Baik. Kemudian Agung? Ya jam 10-an itu Pak. Jam 10? Karena itu rutinitas saya nganterin dagangan Pak. Ya, tapi saudara tidak tahu ya dia sampai jam berapa di situ? Tahu apa tidak? Oh iya nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian Tanjung? Akbar Tanjung? Enggak Pak, pas jam 10 nggak ngelihat Pak. Nggak tahu ya? Iya. Baik. Untuk dicatat yang mulia bahwa Pasren dan Kavi menyatakan tidak ada Hadi dan kawan-kawan di tempat dan telah dipertimbangkan dalam perkara akuo. Terima kasih. Ya, izin lanjutkan yang saksi ya, saksi Darmanto ya, saksi Darmanto. Terkait tadi saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat foto yang tadi juga ketua majelis menanyakan ya, di Facebook ya, di Facebook. Waktu itu saksi hanya melihat di beranda atau seperti apa? Di beranda, Pak. Di beranda ya, Iya. di beranda. Kemudian apakah foto yang saksi lihat di beranda di Facebook saksi pada saat itu menerangkan kapan diuploadnya? Kurang tahu tuh Pak. Saya nggak ngelihat tanggal itu juga. Ada tanggal? Enggak Pak, nggak melihat. Ada instansi resmi yang mengeluarkan foto itu? Apakah dari penegak hukum atau dari instansi lain? Lupa Pak. Hanya Lupa. lihat fokus ke foto saja Pak. Hanya foto saja ya? Iya. Apakah ada keterangan dari foto itu? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi hanya foto saja ya? Iya. Hanya foto saja. Kemudian tadi juga sempat menyimpan, cuma hilang HP-nya. HP-nya hilang. Jadi yang saksi simpan hanya fotonya juga. Fotonya dari beranda itu kan bisa disimpan Pak. Iya. Saya simpan, HP-nya hilang. Kecuali saya upload ulang di beranda Facebook pribadi saya pasti muncul Pak. Baik. Jadi di Facebook foto itu pun juga tanpa keterangan, ya, tanpa keterangan apapun, Iya. tanpa menyebutkan tanggal berapa foto itu diupload di Facebook, tanpa ada pihak yang mengeluarkan foto itu juga. Ya saya mungkin ada namanya di situ, cuman lupa Pak. Lupa. Iya. Lupa. Baik. Tapi fotonya seperti yang ditunjukkan sama tim penasihat hukum pemohon tadi ya. Betul. Baik. Kemudian terkait waktu kejadian tadi juga sudah disampaikan satu-satu ya, masing-masing sudah menyampaikan. Izin mohon dicatat yang mulia terkait foto yang ditunjukkan oleh penasihat hukum dan ditunjukkan ke saksi Darmanto sudah dipertimbangkan di perkara AHU dulu.
Kemudian terkait tempus yang diterangkan oleh para saksi terkait posisi para pemohon PK juga sudah dipertimbangkan di perkara aku. Cukup yang mulia. Baik, keterangan ini menurut saudara Hadi, Jaya, Eka, dan Supriyanto. Bagaimana tanggapan kalian terhadap keterangan saksi? Bukan. Sorry, bukan. Hadi, Jaya, Eka. Siapa lagi? Supri. Oke, bukan kamu. Oh, Supri. Ini keterangan buat 4 berkas ini kan? 5. 5-5-nya gimana keterangannya kecuali Rivaldi? Benar apa salah? Bentar. Namanya siapa, Pak? Supriyanto. Tadi yang keterangannya si Heru dari SMP 11 ke flyover itu bukan 100 meter yang mulia, tapi sekitar golongan 1 kilometeran. 1 kilometeran. 1,2 kilo. Iya, 1 kilo lebih lah. 100 meter ya, Iya. saudara ya. Ya, Itu aja. itu aja yang mulia. Yang lain ada tanggapan? Enggak ada. Cukup. Yang mulia. Heru, mana Heru? Ya Pak, mohon maaf, mungkin saya bilang dekat karena kalau naik motor Pak. Baik, jaraknya nggak tahu ya. Pastinya saudara nggak tahu ya. Lupa Pak. Itu naik motor Pak. Kalau naik beca lebih jauh lagi Pak. Baik, gitu ya. Baik, keterangannya terima kasih atas kedatangannya dan keterangannya. Pengambilan keterangannya sudah selesai. Kalau ada keperluan bisa mendengarkan ruang sidang. Silakan Pak. Sudah selesai pemeriksaannya Pak. Satu lagi. Oh.